Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. 50 at 14 knots. Maximum 2974 inches. Team 3, Team 6, this is Command. Stand by. This is Mad Dogs. We have a visual on Alpha 2 and it's going down. Losing altitude. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik. Terima kasih kepada penonton setia dan subscriber channel ini. Sekarang kita akan membahas alur cerita film Resident Evil, Infinite Darkness. Resident Evil, Infinite Darkness adalah serial anime bergenre action dan Japanese horror yang dirilis secara daring. Serial anime ini dibuat berdasarkan permainan Resident Evil yang dibuat oleh Capcom, yang disutradarai oleh Eiichiro Hasumi. Dan tokoh-tokoh karakternya adalah Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jason, Sam May, Patrick, Wilson, Graham, dan tokoh karakter lainnya. Cerita berawal dengan Scan, pasukan militer yang diterjunkan ke kota Penamstan pada bulan Oktober tahun 2000. Karena di kota Penamstan sedang terjadi konflik bersenjata. Tak lama kemudian salah satu tim pasukan militer Alpha ditembak jatuh, dan pasukan militer pusat memberikan perintah agar tetap dalam formasi. Akan tetapi salah satu tim yaitu Mad Dog menghiraukan perintah dari pasukan militer pusat. Karena tim Mad Dog ingin menyelamatkan pasukan militer Alpha yang ditembak jatuh itu, mereka pun terjun langsung untuk menyelamatkan tim Alpha yang mungkin salah satu dari mereka masih hidup. Tetapi mereka dihadang oleh sekelompok pemberontak atau teroris bersenjata, dan proses penyelamatan pun tidak berjalan dengan mulus. Sir, the militia's converging on the crash site. Latar waktu pun berganti pada malam harinya. Sekelompok pemberontak atau teroris itu merayakan kemenangan dengan melakukan hal sadis terhadap mayat pasukan militer dengan menggantung mereka, melempari batu, hingga membakarnya. Tetapi salah satu pasukan militer terjangkit virus. Scan pun berganti. Pada waktu 2006, di pengungsian kota Penamstan, Claire Redfield yang ingin menyelidiki konflik perang saudara dan awal mula virus berbahaya itu menyebar dengan menanyai anak kecil yang selamat dari kejadian mengerikan pada waktu lalu. Hingga anak kecil ini bisu dan tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Dia menggambarkan kejadian tersebut dengan menggambar. Claire Redfield melihat gambar tersebut dan gambar ini menjadi sebuah pertanyaan. Siapa yang menjadi dalang atas penyebaran virus berbahaya ini? Pemerintah membentuk sebuah tim agen rahasia untuk menyelidiki server pemerintah yang telah direntas atau dihack. Atasan dalam bidang pertahanan negara yang bernama Wilson menjelaskan bahwa server rahasia negara direntas atau dihack. Dia menduga dan menuduh bahwa negara Tiongkoklah yang merentas server rahasia. Tetapi Presiden berkata jangan berasumsi sepihak, karena akan menimbulkan keadaan yang lebih buruk lagi. Jadi harus ada fakta dan bukti yang jelas. Saat diskusi sedang berlangsung entah kenapa listrik di Gedung Putih pemerintah mendadak padam dan listrik cadangan genset pun tidak berjalan. Keadaan di Gedung Putih pun menjadi menegangkan karena entah kenapa di dalam Gedung Putih ada zombie. Leon tiba di Gedung Putih dan menjelaskan untuk tembak kepala zombie agar mereka tidak bisa bergerak lagi. Agen rahasia bertindak membuka jalan agar Presiden selamat. Keesokan harinya, di Gedung Putih Claire bertemu dengan Leon dan menanyakan konflik Penamstan dengan menunjukkan gambar dari anak kecil. Claire menduga konflik sama seperti di kota Recon yang dulu pernah ditanggani oleh Leon. Saat Presiden sedang berdiskusi, Menteri Pertahanan yaitu Wilson langsung masuk dan memberitahu Presiden bahwa Gedung Putih kita sudah diserang. Dan dia mengusulkan untuk menyelidiki lebih dalam dengan menerjunkan agen rahasia yang dipimpin oleh Jason. Atas sepertujuan sang Presiden mengizinkan Menteri Pertahanan untuk menjalankan penyelidikan ke fasilitas riset biologi Tiongkok. Agar tidak ketahuan oleh pertahanan Tiongkok, Leon dan timnya menggunakan kapal selam yang salah satu teknologi canggihnya tidak akan terdeteksi oleh musuh. Dalam perjalanan menuju Tiongkok, Jason dan Sam May mengingat konflik di Penamstan. Tak lama kemudian kapal selam yang dinaiki Leon mengalami keadaan darurat.
Saat diselidiki ternyata kru kapal sebagian telah mati oleh tikus yang terinfeksi virus zombie atau virus T. Scan berpindah pada San Mei dan Jason membunuh sebagian lagi kru kapal selam. Dan di sisi lain Leon dihadang oleh segerombolan tikus yang terinfeksi virus T. Dia berusaha untuk keluar dari kapal selam, menggunakan kapal selam darurat. Saat sampai di sana Leon bertemu dengan San Mei dan Jason. Yang sudah ada di sana mereka langsung meninggalkan kapal selam yang diledakkan secara darurat. Sesampainya mereka di Tiongkok, mereka memasuki ruangan yang telah disiapkan pemerintah AS untuk perlengkapan penyelidikan. Akan tetapi Leon mencurigai San Mei dan Jason memiliki rencana lain karena mereka telah membunuh kru kapal selam. Jason pun menjelaskan rencananya tersebut, bahwa dalang dari semua kekacauan ini di balik atasan pemerintah AS, dan mengajak Leon untuk bergabung dalam rencananya itu. Tetapi Leon belum dapat percaya, dan menolak ajakan Jason. Hingga akhirnya terjadi tembak-menembak. Jason terkena tembakan dan San Mei melarikan diri. Leon mengejar San Mei sampai ke rumah kakek San Mei. Dan di sana San Mei menjelaskan bahwa yang dilakukannya bersama Jason untuk mengungkap ke publik dalang dari semua kekacauan ini, termasuk pada kota Penamstan 6 tahun yang lalu. San Mei menjelaskan kejadian 6 tahun yang lalu di kota Penamstan itu bukan perang saudara atau pemberontakan melainkan uji coba senjata biologis. San Mei ingin balas dendam karena adiknya yang bernama Junsi menjadi alat percobaan senjata biologis tersebut. Jason dan San Mei mencoba untuk melakukan rencana konspirasi untuk menemukan semua bukti kebusukan Menteri Pertahanan yaitu Wilson. Dan bukti itu sudah ada di tangan San Mei dan Jason. Untuk melakukannya mereka membutuhkan korban terinfeksi virus T yaitu adik San Mei yang bernama Junsi sudah terinfeksi 6 tahun yang lalu di kota Penamstan. Senjata biologis itu hanya untuk memperkaya Wilson. Agar semua orang terinfeksi, dan Wilson mempunyai inhibitornya. Dan jika semua orang terinfeksi belum menjadi zombie masih bisa menjadi manusia tetapi akan terus ketergantungan memakai inhibitor. Dan Wilson ingin meraup kekayaan dari senjata biologis dengan rencana seperti itu. Tak lama kemudian rumah kakek San Mei diserang oleh Wilson, yang telah mengetahui rencana Jason dan San Mei untuk menggagalkan rencananya itu dengan menghancurkan barang bukti menggubur Junsi yang terinfeksi dengan menghancurkan rumah kakek San Mei. Leon dan San Mei berhasil selamat dari kejadian itu tetapi adik San Mei dan kakeknya tidak bisa tertolong dan hanya menyisakan barang bukti sebuah chip. Leon berkata jika hanya chip ini sebagai barang bukti, tidak akan berhasil. Scan pun berpindah ke Claire Redfield, yang sedang menyelidiki kebenaran tim Mad Dog yang dipimpin oleh Jason ini. Dan dia menemui fakta bahwa tim Mad Dog ini dijadikan sebagai alat rencana oleh Wilson. Semua orang di tim Mad Dog ini termasuk Jason sudah terinfeksi, dan terpaksa menuruti semua rencana Wilson, agar mereka bisa bertahan hidup dan tidak menjadi zombie karena Wilson mempunyai inhibitor atau penawarnya. Anggota tim Mad Dog ini melakukan bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya dan tidak mau ketergantungan kepada Wilson. Tetapi Jason tetap bertahan untuk menggagalkan rencana busuk Wilson sampai dia rela menjalankan misi-misi rahasia Wilson. Di lain scan kita diperlihatkan Presiden AS, sedang menunggu untuk berpidato. Akan mengambil jalan tegas terhadap Tiongkok atas usulan dari Menteri Pertahanan yaitu Wilson. Dan di hari yang sama ternyata Claire diculik oleh Wilson karena Claire akan menjadi ancaman bagi Wilson hingga membongkar rahasianya. Jason pun datang memotong obrolan Claire dan Wilson. Wilson tidak menduga bahwa Jason masih hidup. Dan Wilson menawarinya rencana rahasia dan inhibitor. Tetapi Jason sekarang menolak Wilson dan tak mau memakai inhibitornya lagi. Jason pun yang sudah lama terjangkit virus T dan menolak memakai inhibitor berubah menjadi zombie hingga menggigit Wilson dan Wilson berusaha untuk bertahan menjadi manusia dia menyuntikkan inhibitor. Lab mendeteksi virus berbahaya dan otomatis membuka cairan untuk mensterilkan lab. Jason yang siap berkorban menjadi zombie dan ingin menunjukkan ke publik apa itu teror agar di masa yang akan datang tidak terjadi seperti ini lagi. Leon dan San Mei yang baru sampai di lab ingin memberhentikan Jason karena tindakannya akan merugikan dirinya sendiri. Tetapi Jason sudah memutuskan untuk berkorban agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.
Dikarenakan berbeda pendapat, Jason dan Leon bentrok di dalam lab. Saat Jason ingin menerobos atap lab, Leon menembakkan senjata tetapi senjata biasa tidak berpengaruh terhadap Jason yang telah berevolusi. Claire melakukan sesuatu di ruangan pengendali lab agar Jason tidak bisa keluar. Leon pun melakukan segala cara agar bisa melumpuhkan Jason hingga menggunakan senjata berat. Tetapi Jason masih bisa bertahan. Jason pun mencekik Leon dan berkata, "Aku akan menunjukkan ke publik apa itu teror agar kejadian ini tidak terjadi lagi di masa depan." Dan melempar Leon. Leon yang masih bisa berdiri melakukan usaha untuk menghentikan Jason dengan menarik tuas hingga Jason pun jatuh ke cairan steril lab. Leon mencoba meriksa apakah Jason sudah mati. Ternyata Jason masih sadar dalam kondisi setengah badan dan berbicara. Jika ini tidak dihentikan, kau membantunya untuk semakin menyebar luas. Jason pun tutup usia. Di lain scan, Patrick yang berada pada tempat yang akan presiden berpidato menerima telepon dari Leon bahwa dalang dari semua ini adalah Wilson. Wilson ingin menggadu domba negara AS dan Tiongkok untuk memulai perang dan melancarkan rencananya untuk memakai senjata biologis penyebar virus. Dan Patrick menyampaikan pesan Leon itu ke Presiden AS. Presiden AS pun merubah isi pidatonya agar tidak terjadi perang negara AS dan Tiongkok. Dan berpidato tentang kota Penamstan yang akan dibantu negara AS. Scan pun berakhir saat Wilson menyuntikkan sesuatu yang di kotaknya tertulis Tricell. Terima kasih telah menonton video ini dan saksikanlah video-video selanjutnya. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe channel ini.